Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berkisah tentang sahabat Nabi yang wajahnya mirip seperti malaikat Jibril. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Jibril alaihissalam adalah pemimpin para malaikat yang diberi tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan tugasnya, Jibril terkadang berubah wujud menjadi manusia sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menemui Rasulullah SAW, malaikat Jibril datang dalam wujud menyerupai salah seorang sahabat Nabi yang dikenal berwajah rupawan. Beliau adalah Diyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Keutamaan Diyah dari sahabat lainnya adalah wajah yang tampan rupawan. Karena wajah yang tampan ini, beliau mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW sebagai salah satu delegasi Islam untuk mengirim surat kepada para raja, Kisra dan Kaisar. Dia pernah mendapat tugas dari Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriyah untuk menyampaikan surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Dia Al-Kalbi adalah seorang sahabat yang mempunyai wajah, jenggot, perawakan, dan usia yang menyerupai malaikat Jibril saat berwujud sebagai manusia. Dikisahkan usai perang Khandaq, Nabi SAW dan para sahabat sedang beristirahat. Datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusia menemui Rasulullah dan berkata, "Apakah engkau telah meletakkan senjata?" "Jangan demikian, para malaikat sama sekali belum meletakkan senjata. Keluarlah engkau menuju Bani Quraisyah dan perangilah mereka." Ketika Nabi melewati Bani Gham, beliau bertanya tentang siapa baru saja yang lewat. Mereka berkata, "Telah melewati kami, Diyah Al-Kalbi." Dalam riwayat lain disebutkan, saat itu Nabi sedang bersama istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam wujud manusia. Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi bertanya kepada istrinya, "Siapa tamu yang baru saja datang?" Ummu Salamah menjawab, "Dia adalah komandan tentara, Diyah Al-Kalbi." Nabi SAW tersenyum dan menjelaskan bahwa tamu itu adalah malaikat Jibril. Inilah kesaksian tentang kesamaan Diyah Al-Kalbi dengan penjelmaan malaikat Jibril sebagai manusia. Ketika dia diutus Nabi menemui Kaisar Romawi Heraklius dengan membawa surat Nabi berisi ajakan untuk masuk Islam. Surat yang dibacakan di dalam istana itu juga dihadiri Abu Sufyan dan teman-temannya yang sedang berdagang di Syam. Heraklius memanggil uskup Kotalia di Syam, Ibnu Natur, yang biasanya menjadi rujukan dalam soal keagamaan. Dia hadir dalam pertemuan itu dan akhirnya membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW lalu memeluk Islam. Tetapi Heraklius sendiri tidak mau mengikuti sikap uskup ini, walau sebenarnya ia tidak mengingkari kebenaran itu. Tidak ada sebenarnya yang menghalanginya memeluk Islam, kecuali takut kehilangan kekuasaannya. Bahkan beberapa panglima perangnya sudah mengancam tidak akan mengikuti kedudukannya jika ia memenuhi suruhan Nabi. Diyah Al-Kalbi sering menemui sang uskup untuk mengajarkan Islam. Pada hari Ahadnya, sang uskup tidak hadir untuk memberikan ceramah dan nasihat seperti biasanya. Padahal orang-orang Romawi yang menjadi jamaahnya telah berkumpul. Begitupun berulang pada beberapa hari berikutnya, sehingga akhirnya orang-orang Romawi mengancam untuk membunuhnya jika tidak keluar. Sang uskup Ibnu Natur menitipkan surat pada Diyah untuk Nabi tentang keislamannya dan menyampaikan pada Nabi apa yang dilihatnya. Setelah itu Ibnu Natur keluar menemui orang-orang Romawi, tidak dengan pakaian gereja kebesaran seperti biasanya, tetapi ia memakai pakaian putih. Ia mengucapkan syahadat di hadapan mereka sehingga mereka begitu murka dan akhirnya membunuh sang uskup yang selama ini dipatuhi dan mereka dengar dan patuhi nasihat-nasihatnya. Diyah Al-Kalbilah yang menjadi saksi langsung peristiwa tersebut. Kemudian beliau pulang menceritakan peristiwa itu kepada Nabi sekaligus menyerahkan surat sang uskup. Surat itu dibacakan untuk Rasulullah SAW dan mendoakan kebaikan serta keberkahan untuk Ibnu Natur. Demikian sekilas kisah Diyah Al-Kalbi pada masa hidupnya. Beliau tinggal di daerah Mizah di Damaskus, Syam, dan hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.